Baik, jadi pada kesempatan ini topik yang akan saya bawakan adalah peran IV time pada batuk berdahak anak. Lalu bagaimana dengan rekomendasi IDAI untuk batuk berdahak anak? Tentu saja pilihannya hanya satu, diberikan yaitu mukoaktif yang seperti saya highlight hijau, di mana mukoaktif ini yaitu maksudnya adalah agen yang memiliki efek mukolitik untuk mengencerkan dahak, di mana kita tahu bahwa anak ini respon batuknya masih sangat minimal atau kurang adekuat dan susah sekali dibatukan, sehingga dalam guideline IDAI 2017 ini tidak dianjurkan diberikan ekspektoran. Salah satu agen yang dapat diberikan yaitu IV, dan pada kesempatan ini kami ada tambahan time yang nantinya akan saya jelaskan dari mekanismenya kenapa harus ditambahkan time. Dan apabila memang terbukti karena bakteri, maka dapat ditambahkan poin ke-6, yaitu antibiotik. Dan jika ada tenggorokan gatal, ada kemungkinan dokter anak tersebut ditambahkan antihistamin jika memang adanya kondisi ke arah rinitis alergi, seperti itu. Lalu saya ingin menjelaskan mengapa ekspektoran itu tidak direkomendasikan, namun lebih direkomendasikan mukolitik pada batuk berdahak anak. Alasannya ada beberapa sesuai dengan beberapa jurnal, salah satunya dari IDAI 2017. Yang pertama, bahwa pada saat dia ekspektoran, yaitu di mana kita berusaha membatukan, mengeluarkan dahak, justru karena respon anaknya kurang bagus ya batuknya, sehingga pada saat batuk pun dia dahaknya juga tidak bisa keluar. Dan justru peningkatan dari frekuensi batuk anak seringkali mengganggu anak itu sulit untuk tidur di malam hari, sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas hidup anak. Lalu yang kedua, peningkatan tersebut terjadi karena pencetus utamanya yaitu mukus atau dahak yang belum selesai dikeluarkan secara keseluruhan atau optimal, sehingga itulah yang merangsang reseptor batuk untuk dibatukan, sehingga kita memerlukan solusi yaitu adalah mukolitik supaya lebih mudah keluar dan bersih dari jalan nafas tanpa harus dibatukan. Dan yang terakhir adalah bahwa ekspektoran memiliki kecenderungan justru meningkatkan produksi mukus. Mengapa? Karena pada saat ekspektoran kinerja dia itu adalah mengumpulkan mukusnya menjadi bulat, menjadi satu, sehingga dia itu sulit untuk keluar jika respon batuk kita itu kurang kuat, apalagi pada anak di bawah 2 tahun sampai 5 tahun itu sangat kurang baik dan imatur. Itulah kenapa lebih direkomendasikan efek mukolitik dibandingkan ekspektoran pada batuk berdahak anak. Nah, di sini kami menghadirkan yaitu Imbus Force Cough Kits dengan 2 komponen, yaitu IV dan time. Di mana kinerjanya? Jadi untuk IV sendiri dia berasal dari Amerika dan Asia, di mana tumbuhan ini yang kami ambil adalah ekstrak daunnya. Daunnya ini memiliki zat aktif, yang salah satunya adalah alpha-hederin dan hederacoxib C, di mana alpha-hederin ini memiliki efek yang cukup tinggi pada bagian mukolitik untuk mengencerkan dahak, bronkospasmolitik untuk melebarkan jalan nafas di paru, dan antioksidan. Kemudian, hederacoxib C juga melengkapi dari efek antiinflamasinya, sehingga pada saluran nafas itu inflamasi yang menurun tidak akan mencetuskan peningkatan frekuensi batuk, sehingga frekuensi batuk sedikit lebih menurun. Dengan dosis efektif pada anak yaitu 50-210 mg per hari. Bagaimana dengan time? Oleh karena dia efek antiinflamasinya masih rendah pada IV, maka kita lengkapi dengan time. Time ini kita dapat dari dataran Mediterania dan ekstrak yang kami ambil adalah bijinya, di mana memiliki zat aktif yaitu timol dan carvacrol, di mana zat aktif ini fungsinya adalah memiliki efek meredakan inflamasi atau peradangan yang lebih kuat dibandingkan IV. Jadi dia mendukung supaya peradangannya lebih turun lagi pada bagian pernafasan di paru ataupun tenggorokan. Kemudian yang kedua,
dia membantu untuk mencegah perlekatan atau adesi dari bakteri ataupun mencegah perkembangan virus atau sel-sel jamur, sehingga harapannya mikroorganisme yang menempel minimal pada saluran nafas itu tidak akan memicu saluran nafas itu berusaha memproduksi lendir atau mukus. Sehingga pada saat kita sudah mengeluarkan dengan mukolitik, mukus itu tidak akan tercipta lagi karena ini berusaha menghambat terjadinya produksi mukus oleh mikroorganisme itu. Tentunya dengan dosis efektif yaitu pada anak 123 sampai 225 mg per hari. Baik, tentu saja ini didukung juga oleh guideline dari luar negeri yaitu Jerman, di mana baik pada batuk akut atau kronis dapat direkomendasikan kombinasi herbal fitofarmaka yaitu IV Time. Nah, ini adalah tabel perbedaan Bapak Ibu apoteker sekalian untuk membedakan dengan obat-obat sintetik yang membantu meredakan batuk berdahak juga. Yaitu yang kita kenal ada Ambroxol, Bromhexin, Acetylcysteine, dan Erdostein. Nah, di mana perbedaannya dengan IV Time? Kalau Ambroxol, Bromhexin, dan Acetylcysteine itu kecenderungannya adalah dia hanya sebagai mukolitik atau sekedar mengencerkan dahak, tetapi dia tidak memiliki efek melebarkan jalan nafas supaya mukusnya keluarnya lancar, ataupun mencegah terjadinya penempelan atau adesi bakteri, atau berperan sebagai beta agonis atau bronkodilator, seperti halnya yang dimiliki oleh salbutamol. Dia tidak punya. Dia hanya mampu mengencerkan dahak saja, jadi kurang optimal Bapak Ibu apoteker. Sedangkan IV Time memiliki mekanisme keseluruhan, di mana mukolitik dan bronkospasmolitik serta beta agonis dimiliki oleh si IV, tentu saja dilengkapi dengan TIMI di anti-adesi bakterinya, sekaligus anti-inflamasi. Jadi tentu saja dengan dua kombinasi herbal ini mencukupi atau bekerja pada semua titik target yang diperlukan pada batuk berdahak anak. Di sini Bapak Ibu dapat melihat bagaimana sinergisme dari IV dan Time, di mana sebelah kiri adalah masalah-masalah yang timbul secara patofisiologi pada saat batuk berdahak, di mana kesatu terjadi inflamasi atau peradangan, kedua tidak nyaman karenanya ada penumpukan lendir di jalan nafas atau mukus, sehingga menyebabkan batuk yang cukup intens atau membandel, sehingga mukusnya itu juga susah keluar karena adanya penyempitan akibat inflamasi tersebut. Dan terjadinya produksi berlebih karena masih adanya mikroorganisme terkait yang menempel pada saluran nafas. Sehingga pada sebelah kanan, IV Time berfungsi bersama-sama untuk meredakan inflamasi atau peradangan pada saluran nafas, sehingga menurunkan frekuensi dan durasi batuk berdahak. Di sisi lain, IV Time melancarkan atau mengencerkan mukus dengan bronkospasmolitik sehingga jalan nafas lebih terbuka dan mudah keluar mukusnya. Dan TIMI mencegah penempelan bakteri mikroorganisme agar produksi mukus tidak berlebihan lagi. Dan ini adalah profil produk kami, Imbus Force Cough Kids, di mana setiap 5 mili mengandung IV leaf extract 52,5 mg dan TIMI seed extract 60 mg. Dengan indikasi yang di-approval oleh BPOM membantu meredakan batuk berdahak. Dan studi kami untuk mendukung dari Imbus Force Cough Kids, yang pertama adalah dari studi systematic review, di mana dari 1.466 pasien yang sudah diuji cobakan mulai anak usia 0 tahun hingga usia dewasa 89 tahun, diberikan IV Time 2-3 kali 5 mili atau 1 sendok teh per hari berlangsung selama 10 hari. Hasilnya adalah pada grafik sebelah kiri, penurunan frekuensi batuk terjadi 77% pada kelompok IV Time dengan perbaikan batuk 50% 2 hari lebih cepat dari biasanya. Oke. Kemudian dari perbaikan gejala dari segi sputum atau mukus ya atau dahak, konsistensinya menurun 33%, jadi lebih encer
kemudian dahaknya mudah dikeluarkan, 50% lebih mudah, dan 67% lebih banyak lagi dahak yang dikeluarkan, sehingga jalan nafasnya akan lebih cepat bersih dan tidak mencetuskan batuk. Dan tolerabilitasnya sangat baik. Kemudian efek samping yang dicapai itu tidak berbeda bermakna dengan placebo. Jadi, dengan kata lain, obat ini tergolong relatif aman pada batuk berdahak anak mulai dari 0 tahun, di mana memperbaiki konsistensi sputum dengan frekuensi mengeluarkan dahak lebih mudah dengan tolerabilitas dan respon terapi yang lebih baik. Dan untuk studi kedua dari meta-analisis, bahwa dari 797 pasien mulai usia 1 tahun dengan batuk berdahak, diberikan ekstrak IV time 60 mg per hari, totalnya per hari, selama 10 hari minimal 60 mg, bahwa didapatkan hasilnya 77% pasien pada kelompok IV time mengalami bebas batuk berdahak. Dan yang terakhir, lebih spesifik lagi pada batuk berdahak anak saja tanpa ada dewasanya, bahwa dengan pemberian ekstrak IV time selama 10 hari, ternyata Bapak Ibu apoteker dapat melihat pada anak usia 2-17 tahun, pada skor BSS dia menurun 50% dalam waktu 4 hari sudah membaik, dengan tolerabilitas 96,5% baik dari segi penilaian pasien ataupun penilaian dokternya sendiri. Dengan demikian, kami juga menyimpulkan mengapa IV kami lebih tinggi dosisnya bersama dengan time dibandingkan yang lainnya. Karena dengan dosis yang lebih tinggi tentunya lebih efektif meringankan, meredakan semua gejala klinis bronkitis akut, termasuk batuk berdahaknya, memperbaiki kualitas tidur tentunya pada anak sebesar 93%, dan dapat ditoleransi dengan sangat baik hingga 99,2%. Tentunya ini juga sudah masuk rekomendasi aman dari Eropa atau EMA dalam rentangnya yaitu 50-210 mg per hari. Sehingga dosis tinggi kami masih dalam rekomendasi aman dan efektif sesuai dengan 3 studi klinis tadi. Maka saya simpulkan bahwa pada dasarnya batuk berdahak anak dapat diobati sesuai gejalanya dahulu, kecuali memang dia kronis dan sudah ada mengarah ke penyebab batuk spesifik seperti asma, TBC, ataupun penyakit lainnya. Di mana pada batuk berdahak seringkali terjadi peradangan atau inflamasi, penyempitan saluran nafas atau bronkospasme, ataupun adanya jebakan mukus atau retensi mukus yang sulit dikeluarkan. Karena mukus tersebut mengental atau konsistensinya naik, sehingga diperlukan obat batuk dahak yaitu yang dapat menurunkan inflamasi, bronkospasmolitik, kemudian mencegah adesi bakteri supaya mukusnya tidak berlebihan dan tidak mengental. Dan kombinasi IV time kami sudah terbukti klinis efektif dan dapat ditoleransi dengan baik untuk batuk berdahak anak dengan 3 mekanisme. Mukolitik, bronkospasmolitik, menurunkan frekuensi dan durasi batuk, sekaligus mencegah adesi atau perlengketan dari mikroba tersebut.